Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan tema besar kita Misteri Injil, sekaligus menutup atau juga membuat suatu konklusi kesimpulan. Nah, kesimpulan kita kita berilah judul Trilogi Misteri Injil. Nah, trilogi itu suatu konsep yang jarang orang menggunakannya, walaupun sebenarnya Alkitab ini justru dibukakan oleh prinsip trilogi ini ya. Orang baik, kita baca lagi sekali lagi ya. Amsal 22 ayat 20. Bukankah aku telah menuliskannya kepadamu 3 kali dengan nasihat dan pengetahuan. Ini terjemahan ILT, dia bagus. Dia pakai istilah Ibrani kalos, itu diterjemahkan 3 kali. Tapi dalam LAI atau terjemahan Indonesia yang lain barangkali tidak ada itu istilah 3 kali. Padahal istilah 3 kali ini itu suatu cara Tuhan berbicara dengan nasihat dan pengetahuan yang sangat luar biasa, excellent ya. Orang Yahudi tahu ini, prinsip ini. Mereka pilah kitab mereka itu perjanji itu dengan istilah tenah ya. Torah itu 5 kitab Musa, tenah itu N-nya itu Nebiim, kitab nabi-nabi, dan Ketubim, tulisan-tulisan. Nah, ini prinsip sangat penting dalam perjanjian baru juga, itu trilogi juga. Cuma masalahnya orang enggak melihat itu ya. Jadi sebenarnya di dalam perjanjian baru itu Tuhan berbicara 3 kali kepada gerejanya. Melalui Petrus dan timnya itu pelayanan kepada orang Yahudi, dan melalui Paulus yang kedua itu melalui Paulus dan timnya kepada bangsa-bangsa lain. Dan yang ketiga ini justru yang paling hampir tidak bisa enggak terbuka lah ya. Itu melalui Rasul Yohanes dan timnya itu kepada gereja-gereja yang sudah jatuh, 7 gereja di Asia Kecil itu. Yang kepadanya Rasul Yohanes melayani itu sebenarnya bukan gereja-gereja yang normal seperti komunitas Paulus atau komunitas Petrus. Itu komunitas yang gereja yang sudah jatuh oleh ajaran Ijebel, Biliam, dan Nikolaus. Rasul Yohanes sudah tidak ada lagi koinonia, persekutuan. Sebabnya dia nulis 1 Yohanes 1 ayat 3, apa yang kami dengar kata Rasul Yohanes, yang kami lihat kami beritakan kepada kalian supaya kita ada koinonia. Ya, padahal gereja itu pengertiannya adalah koinonia itu. Gereja mula-mula itu lihat cara hidupnya. Mereka kuat dalam kokoh dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan koinonia. Nah, kalau Rasul Yohanes sudah nggak ada lagi koinonia, itu artinya ada masalah. Ya, tentu bukan masalahnya dalam Rasul Yohanes dan timnya, masalahnya di gereja itu, 7 gereja itu. Memang sih jelas itu sudah jatuh, ya. Nah, 7 gereja ini di kitab Wahyu berkembanglah akhirnya menjadi gereja pelacur yang di Wahyu 17-18 yang sudah kita bahas, ya. Yaitu Katolik plus gereja-gereja Protestan itu, pecahan-pecahannya itu ibu dan anak-anaknya itu, ya. Saya bisa baca itu. Cuma ini kan misteri. Nah, saya ulang dulu. Saya dulu sempat mengajar teologi perjanjian baru itu 10 tahun lah di sekolah teologi. Nah, saya menggunakan bahan atau buku yang buku teologi itu yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Misalnya Donald Guthrie, dia sudah bikin teologi perjanjian baru, tapi itu tematis saja kayak sistematik teologi sama itu. Atau misalnya George Eldon Ladd, itu memang udah dipilah ya, tulisan Paulus, tulisan Petrus. Juga Leon Morris itu juga pisah ya. 3 buku inilah yang menjadi yang biasa saya pakai tuh waktu ngajar. Saya lihat mereka nggak, ahli-ahli teolog-teolog yang terkenal ini justru nggak ngelihat prinsip trilogi. Mereka nggak lihat bahwa Rasul Yohanes itu beda, sangat berbeda sekali. Waktu Rasul Yohanes melayani itu udah mati Petrus Paulus tahun 67 Masehi, dan Rasul Yohanes masuk tahun 90 atau 95 barangkali, dia udah sangat tua sekali. Nah, jadi justru inilah, dan itu misteri. Rasul Yohanes itu misteri ya, kita tahu sudah dia membahas misteri Babel, misteri 7 kaki Dian Mas atau 7 bintang, dan berakhirnya misteri Elohim. Ya. Jadi saya melihat kalau orang nggak memahami prinsip trilogi ini, mereka anggap dunia kekristenan yang saat ini itu ya sama aja.
Mereka bilang ini gereja aja, biasa aja, nggak ada masalah. Padahal, waduh, saudara lihat di Wahyu 17-18 itu penghakiman akhirnya. Dan tidak akan memerintah bersama dengan Kristus di zaman berikut. Nah, ini yang perlu kita pahami. Karena di kitab Wahyu kan ada 2 gereja itu yang ditampilkan. Wahyu pasal 12, itulah gereja yang melahirkan putra-putra Elohim yang akan naik tahta. Dan gereja di Wahyu 17 yang bilang pelacur, itu gereja pelacur 17-18 ini yang akan dihakimi dan gak bangkit lagi Babel. Itu ada bahas tuh misteri Babel ya. Nah jadi seandainya lah orang itu memahami lah, dibukakan oleh Tuhan prinsip trilogi ini, mereka akan melihat bahwa Tuhan sudah bicara 3 kali kepada gerejanya. Dan itu beda-beda semua, hasil komunitasnya pun beda. Komunitas Petrus itu orang-orang Yahudi ya. Dan nggak dibatasi oleh kota, itu hanya dibatasi oleh suku. Kalau masih bangsa Yahudi ya itu. Dan mereka masih memelihara hukum Taurat loh. Beberapa aturan-aturan Taurat itu mereka rajin. Yakobus bilang sama Paulus kan waktu di Yerusalem tuh, oh mereka ada beribu-ribu orang Yahudi nih, mereka rajin semuanya memelihara hukum Taurat. Ya tentu bukan pelayanan di bait suci yang korban-korban begitu, bukan. Tapi memang mereka komunitas Yahudi, memang mereka terikat juga dengan perjanjian lama kan, orang Yahudi kan. Tapi begitu komunitas Petrus, Paulus bilang kita sudah mati bagi hukum Taurat, ya. Nggak ada lagi Yahudi non Yahudi, artinya dalam arti tembok pemisah itu yang dibangun oleh hukum Taurat itu nggak ada lagi, roboh udah semua, ya. Dan udah di sini kita melayani dalam roh dan kebenaran, udah lain lagi, ya. Komunitasnya Paulus juga bedain kok. Waktu di 1 Korintus 11 ya, kalau nggak salah itu masalah yang turun kepala, Paulus bilang baik kami maupun jemaat-jemaat Elohim, dia nyebut itu Elohim, jemaat-jemaatnya Petrus itu, maupun kami jemaat pada bangsa-bangsa lain nggak punya kebiasaan kayak gitu katanya. Nah, dan komunitas Yohanes sama sekali berbeda. Ini yang banyak nggak dilihat oleh para teolog, termasuk sekelas Donald Guthrie, ya Leon Morris, George Eldon Ladd juga nggak bisa melihat, ya. Saya yakin dunia kekristenan hampir tidak melihat itu. Bahwa komunitas Yohanes sama sekali berbeda. Bukan gereja lagi. Itulah sekarang ini dunia kekristenan itu denominasi, pecahan gereja. Tapi para pemimpin denominasi mana mau dia menyebut itu. Kan dibilang semuanya gereja. Gereja AKBP lah, GPIB lah, gereja inilah, gereja itulah, gereja, semuanya gereja. Karena dia nggak bisa bedain lagi misterinya nih. Yang diwahyukan kepada Rasul Yohanes, misalnya Babel, misalnya sujud kaki Dian Mata, semua berakhir, enggak tahu sama sekali. Dan yang terakhirlah saya penutup ini, yang paling tidak diketahui dalam kekristenan itu berakhirnya misteri Elohim. Kenapa? Karena ajaran neraka kekal itu yang dimulai oleh Agustinus itu tahun, udah gitu ada di situ seorang yang namanya siapa tuh? Jerome yang menerjemahkan Alkitab. Agustinus itu kan bikin itu di bukunya City of God itu. Sudah lihat di internet ada itu, ya judulnya aja, tapi udah ketahuan bahwa itu kekal, maksudnya orang masuk neraka selama-lamanya kekal. Udah gitu Jerome tahun 380 nerjemahin Vulgate version, itu Alkitab Latin yang resmi punya Katolik, ya. Dia nerjemahin istilah Ibrani olam dengan istilah Yunani aion, diterjemahkan aeturnus. Dari situ terjemahan bahasa Inggris semuanya pakai itu. Itu dari aeturnus akhirnya jadi eternal, kekal semua gitu artinya. Kemudian adalah satu lagi kaisar namanya Justin, dia bikin Justinian code, dia bikin code ya. Karena waktu itu gereja udah resmi punya Roma itu kaisar. Nah akhirnya dia bilang, dia bikin doktrin neraka kekal. Itu kaisar Justinian itu, Justinian code dia bikin situ. Dah 3 orang inilah yang bertanggung jawab sampai sekarang. Neraka kekal, padahal salah pengertian itu. Soalnya itu misterinya Rasul Yohanes ini. Tuh saya baca lah, ngilang sebentar aja dibilang. Dikatakan di sini ya. Ini dibilang, tetapi waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, apabila yang meniup sangkakalanya, genaplah keputusan rahasia Elohim. Apa keputusannya? Yaitu bahwa buah sulung itu akan memerintah. Pemerintah atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan dia yang diurapi ini masa kecil itu harusnya. Dia itu adalah gereja yang diurapi, gereja buah sulung, gereja pemenang. Orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan matang duluan. Gereja itu nggak semuanya langsung matang semua. Setiap petani tahulah di Palestina tuh kalau tumbuh-tumbuhan itu matangnya ada yang duluan.
buah sulung. Itulah yang sebenarnya di hukum Taurat diatur harus persembahkan kepada Tuhan. Nih buah sulungnya saya baca nih ya, Yakobus 1 ayat 18. Yang telah menentukan, ini orang-orang yang ditentukan nih dalam gereja nih. Matang duluan dalam sepanjang zaman gereja itu ya. Yang telah menentukan agar kita menjadi suatu buah sulung. Nah, bukan dibilang hanya buah sulung buat gereja, tapi buah sulung ciptaan. Kenapa? Karena buah sulung inilah yang nanti akan memerdekakan ciptaan dari perbudakan kebinasaan, perbudakan alam maut itu. Karena upah dosa maut, bukan neraka kekal. Itu Roma 6 ayat 23 kan jelas itu. Itu aja orang-orang aja ngerubah-rubah Alkitab. Seenaknya aja berubah. Menang dong iblis kalau begitu. Kalau neraka kekal ya semuanya sekarang ini banyak orang yang ikut iblis itu. Ya, masa begitu? Ya, belajar lagi Alkitab ya, Bapak Saudara, terutama saudara yang mau mengajar-ngajar Alkitab nih, coba lah belajarlah ya, baik-baik lagi lah. Ini ada saya buku nih, kalau memang mau mulai dari Analytical Studies of Words, ini Louis Schaebert, lihat aja di Alkitab di internet itu ada. Dia sudah meneliti 50 tahun istilah olam dan istilah Yunani aion itu. Mulailah dari situ. Di internet itu ada ribuan, sudah ribuan halaman atau ratusan video mengenai pemulihan segala sesuatu. Itu artinya bahwa pada akhirnya ketika misteri Elohim ini selesai, Bapa menjadi semua dalam semua. Ayat Wahyu 21 ayat 4, tidak ada lagi maut yang upah dosa. Manusia semua menjadi serupa segambar dengan dia sesuai rencana Bapa semula. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita, katanya. Nggak boleh gagal. Itu rencana Bapa, nggak boleh gagal. Kalau Bapa buka begitu ya nggak boleh gagal. Ya. Nah inilah ya, jadi inilah sebagai penutup trilogi misteri Injil. Semoga saudara dan saya mendapat pewahyuan lah mengenai Tuhan telah berbicara 3 kali melalui Petrus, Paulus, dan Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes inilah dia pembicaraan yang terakhir itu. Dia beberkan di kitab Wahyu itu kitab pemulihan segala sesuatu. Ciptaan dipulihkan. Paulus juga tentu bicara Roma 8 ayat 19-21. Ya puji Tuhan lah, semoga saudara mendapat ditentukan untuk menjadi buah sulung. Ini soal penentuan Bapak ini ditentukan. Ya. Untuk menjadi buah sulung, kita melihat rencana Bapak ini, dan kalau Lukas 12:32 dia bilang Bapak berkenan memberikan kita kerajaan, nanti ketika Tuhan Yesus datang, biasa disebut kedua kali, kita akan memerintah di bumi bersama dengan Tuhan Yesus untuk memulihkan ciptaan dari perbudakan kebinasaan. Langit dan bumi baru akhirnya datang, tidak ada lagi maut ya. Oke, semoga. Haleluya, amin.